Shalom, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Padaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala secara renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Lili, Pak Yohanes, New York, good morning. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Reni, Pak Fran, Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, selamat pagi semuanya. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning. CCMI, good morning. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Pak Mei Ruli, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Pak Saiman, Bu Saiman, selamat pagi semuanya. Ayo yang sudah bergabung, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita sampai kepada prinsip pertumbuhan rohani ya. Untuk bertumbuh kita kemarin sudah belajar tentang hambatan-hambatan pertumbuhan rohani. Sekarang kita beralih kepada prinsip-prinsip pertumbuhan rohani. Jadi untuk bertumbuh secara rohani, kita dapat berdoa kepada Allah memohon supaya Dia memberi hikmat untuk bagian-bagian mana dalam hidup kita yang Tuhan inginkan kita bertumbuh ya. Kita juga dapat memohon kepada Allah untuk menolong kita meningkatkan iman dan pengetahuan kita akan Dia. Allah menghendaki kita untuk bertumbuh secara rohani. Allah telah memberi kita segala yang kita butuhkan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, orang bisa mengalahkan dosa. Sebagai hasilnya, orang percaya akan semakin serupa dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Pertumbuhan rohani dalam iman Kristen menurut Bapak Samson Hutagalung ada 4 pilar ya. Yang pertama yaitu membaca Alkitab dan saat teduh. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita lanjut Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Amin. Kemudian Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, ada 2 hal penting yang perlu diketahui setiap orang percaya, yaitu pertama, seorang
Kristen akan merenungkan firman Allah siang dan malam bisa diartikan sebagai pertama, seorang Kristen memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi ketika kita dijamah Tuhan dan lahir baru, maka ada sesuatu hal yang berubah dalam diri kita, yaitu kita jadi suka baca Alkitab, ya, suka baca firman Tuhan dan suka berdoa. Itulah permulaan daripada pertumbuhan iman kita, ya. Ini adalah satu pilarnya, membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, yang berarti punya saat teduh pribadi. Kalau dulu tidak pernah berdoa, dulu tidak pernah baca Alkitab, maka ketika mengenal Kristus dan bertobat dan lahir baru, maka rohani menjadi bertumbuh, ya. Benih itu bertumbuh dan baca firman serta merenungkan firman itu siang dan malam. Untuk membaca Alkitab atau firman Allah ini tidak mudah, harus disisihkan waktu, harus ada waktu khusus, ya. Biasanya orang Kristen yang sadar akan perintah Allah dan ingin bertumbuh akan semakin dewasa dalam kerohanian dan imannya akan mengikuti program pembacaan Alkitab per tahun. Biasanya ada tuntunan bacaan Alkitab setahun, ya. Dan itu orang yang baru bertobat akan senang melakukannya, ya. Artinya orang itu berkomitmen ingin menyelesaikan pembacaan Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu dalam kurun waktu 365 hari atau 1 tahun sesuai arahan panduan pembacaan Alkitab setahun itu. Nah, dengan mengikuti jadwal yang telah disusun ini kita lebih mudah, ya, dengan pengarahan daripada penunjuk 365 hari baca Alkitab ini, ya. Sehingga kita ini hanya perlu waktu 20-30 menit per hari atau sekitar 3-4 pasal per hari. Bapak sudah melakukan itu apa belum, Pak? Tentunya sudah, ya. Ada bolong-bolongnya. Tidak bisa sempurna tetapi ada bolong-bolongnya. Tetapi diulangi lagi nanti tahun depan, selalu berulang terus, ya. Nah, inilah caranya, yaitu satu pilar, yaitu membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Apa perenungan firman Tuhan itu? Yaitu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Selamat pagi Pak Lukas Erwin, selamat pagi Pak Bambang dan Bu Vera. Bu Tiar, Patrick, selamat pagi. Pertanyaan perenungan dimulai dengan gini. Apa yang Tuhan perintahkan dalam bagian firman Allah itu yang bersifat kekal? Jadi kita harus membaca, kemudian mengerti apa yang dibaca, ya, dengan membaca atau memberikan pertanyaan, yaitu apa dari ayat itu yang bersifat kekal. Misalnya keselamatan, ya. Misalnya kehidupan setelah kematian, ya. Apa yang dilarang Tuhan dalam bagian firman Allah itu. Jadi janganlah, gitu, ya. Janganlah, takutlah, gitu. Apa pelajaran penting yang bisa diambil dan diterapkan dari renungan ini? Kisah-kisah Daud, kisah-kisah Salomo, kisah-kisah para nabi, ya, itu penting diambil pelajarannya dan diterapkan dalam renungan kita, ya. Apa pelajaran penting dari renungan itu yang merupakan kegagalan orang percaya, ya. Kegagalan seperti Saul, seperti Daud pernah gagal, ya. Abraham juga pernah gagal, ya. Jadi apa kegagalan mereka, ya. Apa-apa saja yang diperintahkan dalam renungan itu yang merupakan hal-hal yang perlu ditinggalkan atau ditingkatkan sebagai orang Kristen. Di dalam Amsal itu banyak sekali hal-hal kecil yang perlu ditinggalkan dan ditingkatkan sebagai orang Kristen, misalnya merenungkan firman atau berbuat baik dan sebagainya. Kemudian apa-apa saja yang menjadi aplikasi penting dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kerohanian orang percaya. Jadi apa yang bisa diterapkan, diaplikasikan dalam hidup.
Misalnya ketaatan ya dalam hidup rumah tangga, ketaatan dalam pekerjaan dan sebagainya. Jadi pembacaan Alkitab dan saat teduh harus melibatkan unsur doa, di mana setiap orang Kristen yang melakukan kegiatan rohani seperti ini harus mendedikasikan waktu untuk berdoa sebelum dan sesudahnya. Meminta hikmat dari Tuhan untuk mengerti firman Allah adalah mutlak bagi seorang percaya. Nah, ini perlunya saat teduh setiap hari. Sehingga kita bisa makin hari bisa menjadi seperti Kristus. Yang kedua yaitu berdoa setiap hari. Pilar kedua ya. Setelah pilar pertama membaca Alkitab, yang pilar kedua berdoa setiap hari. Tentunya hal ini sudah tidak kita terangkan lagi karena kita harus mempunyai kehidupan doa. Karena doa berarti bernafas. Amin. Sebelum melakukannya. Dan setelah berdoa ya melakukan firman itu ya. Kita diajarkan untuk punya tempat doa yang enggak pindah-pindah ya, punya ruang doa di kamar atau di ruang baca, tergantung rumah saudara ya, ada ruangan doa atau enggak. Di tempat kerja bisa juga ada tempat berdoa, persekutuan doa gitu ya. Pilar ketiga yaitu ibadah dan persekutuan. Nah, keberhasilan orang percaya atau keluarga Kristen dalam kehidupan doa akan membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupannya. Satu hal yang pasti adalah orang percaya akan mengikuti ibadah dan persekutuan di rumah Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, inilah yang penting ya, pilar ketiga yaitu pergi beribadah. Artinya bersama-sama orang lain menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Orang Kristen punya hari Minggu untuk beribadah dan menyembah Allah. Jadi orang percaya memiliki suatu kehausan untuk beribadah. Jadi beribadah bukan secara rutinitas atau karena disuruh ya, tetapi merupakan harus satu kehausan. Jadi orang-orang yang pada akhirnya nanti menjadi lebih gampang untuk menjadi seperti Yesus Kristus ini adalah orang-orang yang taat untuk beribadah ya. Orang percaya yang punya kehausan untuk menyembah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kebaktian minggu. Namun sebaliknya mereka yang gagal dalam kehidupan doa akan sering meninggalkan kebaktian minggu. Orang-orang seperti ini hanya akan mencari Tuhan ketika mereka dalam keadaan sakit, bahaya, malapetaka, berduka, dan lain-lain. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak bertumbuh meskipun sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi hanya bisa memakan susu firman Allah dan bukan daging keras firman Allah ya. Orang-orang yang beribadah karena ada tujuan maksudnya tertentu, bukan murni untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Halo Shelly, halo Pak Alim, selamat pagi. Jadi tanggung jawab orang Kristen dengan mengikuti kebaktian minggu dengan penuh dedikasi dan komitmen, maka orang percaya akan memiliki komitmen untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang diselenggarakan gereja, seperti persekutuan doa, persekutuan keluarga, persekutuan wanita, dan persekutuan-persekutuan lainnya. Namun sebaliknya, orang percaya yang gagal berdedikasi menghadiri kebaktian minggu akan tidak berkomitmen untuk mengikuti persekutuan-persekutuan lain yang diselenggarakan gereja.
Jadi komitmen itu kita harus miliki ya. Antara lain ibadah-ibadah di luar ibadah minggu, persekutuan wanita, komisi pria, dan sebagainya ya. Ini harus dihadiri. Bukan karena terpaksa ya, tetapi karena haus akan firman, haus akan berdoa dengan komunitasnya, dan sebagainya. Jadi dari hati yang paling dalam untuk memilih menghadirinya. Amin. Amin. Kemudian di dalam berdoa ini, bersekutu ini perlu adanya mesbah keluarga ya. Ayo, siapa yang di sini punya mesbah keluarga ya? Ini suatu memang tidak diharuskan, tetapi ini satu kewajiban orang Kristen untuk membina rumah tangganya dengan baik ya. Ayah sebagai imam memimpin mesbah keluarga ini, membaca Alkitab, berdoa bersama keluarga. Mungkin saudara berkata, waduh waktunya ndak ada. Ndak mungkin lah, waktu itu memang harus diadakan ya. Misalnya pagi hari 10 menit sebelum berangkat bekerja atau bangun lebih awal untuk mendirikan mesbah keluarga. Ini penting karena kita akan mengetahui keguyupan, kekompakan dari keluarga tersebut. Bila ada silang pendapat, bila ada pertengkaran, bila ada hal-hal yang tidak baik, bila ada hal-hal yang mencurigakan tentang hubungan-hubungan manusia, maka bisa diselesaikan dalam mesbah keluarga itu. Jika suami dan istri di sini menjadi pemimpin untuk anak-anak mereka, sudah seharusnya mereka memiliki kerohanian dan pengetahuan firman Allah yang lebih tinggi dari anak-anak mereka. Sering terjadi bahwa mereka berkata, wong mama papa enggak pernah baca Alkitab, wong mama papa enggak pernah belajar firman. Nah, akhirnya anaknya jauh lebih tinggi pengetahuan firmannya daripada orang tuanya. Hal ini enggak boleh terjadi ya. Karena apa? Suami berperan sebagai pemimpin rohani bagi istrinya, di mana ia harus memperhatikan kerohanian istrinya agar tetap bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Para istri yang memiliki suami yang belum percaya pada Kristus akan memiliki pergumulan dan permasalahan untuk melakukan kegiatan ini karena belum tentu bisa melakukan kebaktian keluarga seperti ini. Jadi kalau mereka pertumbuhan rohaninya tidak sama ya, suami dan istri nggak sama dalam kerohanian, ini memang menjadi satu beban pergumulan ya, yang harus dipergumulkan bagaimana istri bisa juga membimbing suami agar dekat dengan Tuhan ya, mempengaruhi suami untuk baca Alkitab dan berdoa ya, ini penting. Jadi istri harus mengajak untuk mesbah doa ini. Ada banyak orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak punya mesbah doa. Ini nanti akan menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk mencerai-beraikan keluargamu. Jadi kebaktian keluarga merupakan waktu yang khusus bagi setiap keluarga untuk bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan saat yang baik untuk memantau pertumbuhan iman dan kerohanian anggota keluarga. Sangat disayangkan, kegiatan ini sekarang sudah jarang ditemukan dalam keluarga Kristen, bahkan dalam keluarga pendeta, guru Injil, dan majelis-majelis gereja. Jadi ini harus dibangkitkan kembali ya. Jangan mengesampingkan mesbah keluarga. Kalau keluarga kita mau diberkati, anak-anak takut kepada Tuhan, mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ayo mulai bermesbah keluarga. Amin. Amin. Pilar keempat terakhir, yaitu pemahaman Alkitab secara pribadi. Kita akan bertumbuh dalam iman itu pribadi lepas pribadi. Jadi tidak bisa nunut atau tergantung pada orang lain dan menyalahkan orang lain. Tetapi kita sendiri harus memahami Alkitab itu dalam pribadi kita. Maka di dalam Mazmur 1 ayat 2 kita baca lagi Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jadi PA pribadi ini harus dialami oleh setiap pribadi orang percaya ya.
Kalau pilar pertama tadi kita gagal ya baca Alkitab, merenungkan firman, kita tidak akan mungkin melakukan pilar keempat ini. Jadi ada 4 pilar ini, di mana pilar yang pertama dan pilar yang terakhir itu sangat menentukan ya. Jadi pemahaman Alkitab pribadi ini biasa dilakukan mereka yang ingin benar-benar bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Amin. Amin. Jadi kita tidak usah malu ya, kita harus berterus terang memberitakan kebenaran itu ya. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana kita tidak salah dalam memberitakan kebenaran. Dan kegiatan ini kalau mereka dalam satu keluarga di mana suami, istri dan anak-anak mereka ikut berdiskusi dalam merenungkan dan mendiskusikan bagian firman Allah ya. Seringkali anak saya tanya kepada saya artinya firman ini apa dan dia men-sharingkannya ya. Nah itu bagus karena apa? Bertumbuh bersama, menjadi dewasa bersama ya. Dalam hal ini bisa dilakukan sebelum merenungkan firman Tuhan atau setelah merenungkan firman Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan. Nah tentunya ini membutuhkan waktu dan komitmen ya. Hari-hari ini banyak orang yang lebih banyak membaca Alkitab dari gadget dan mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Di situ nanti pasti akan menimbulkan pertanyaan karena mungkin khotbah ini menjelaskan satu dan lainnya tidak sama ya. Jadi akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Nah, disinilah peranan kita sebagai orang tua, sebagai pembimbing rohani, sebagai guru rohani, sebagai hamba Tuhan bisa menjabarkannya gitu ya. Tapi kalau tidak pernah membaca ya sulit untuk bisa menjabarkannya ya. Membaca buku rohani, hal yang tidak kalah penting dalam membangun iman dan kerohanian seseorang adalah membaca buku-buku rohani. Berapa banyak buku rohani yang saudara miliki ya? Saya memang suka baca ya. Jadi ketika bertobat mulai mengumpulkan buku-buku rohani. Terlebih ketika setelah kuliah ya, banyak buku yang saya miliki. Nah, dalam buku-buku inilah yang mengingatkan kepada kita contoh-contoh kesaksian, dogma-dogma agama dan sebagainya. Itu kita bisa menumbuhkan iman kita, menambah-nambah iman percaya kita ya. Jadi buku-buku yang berbobot dan bagus tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa diketemukan ya. Judul dan sampul yang menarik belum tentu mencerminkan ajaran Alkitab yang benar-benar. Saya diberi seseorang hadiah buku yang bagus, covernya bagus, tetapi ternyata itu pengajaran New Age. Jadi hati-hati dalam membaca. Dalam hal ini kan kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu ya mana yang aliran ini, aliran itu ya. Begitu banyak aliran di bumi ini ya. Namun ketika kita sudah semakin dewasa dalam kerohanian kita, memiliki fondasi pengertian teologis yang sudah semakin kuat melalui pembacaan Alkitab dan saat teduh yang teratur, maka orang percaya bisa membaca buku-buku rohani yang lebih bersifat isu-isu gerejawi sehingga tahu apa yang sedang terjadi dalam kekristenan saat ini. Hari ini kita dipermudah ya, lewat AI bisa tanya segala macam, lewat Google kita bisa tahu segala macam, tetapi kembali lagi kepada apakah pengajaran itu sesuai Alkitab atau tidak. Nah, makanya kita harus baca Alkitab. Jadi inilah kita telah belajar prinsip-prinsip yang mempengaruhi pertumbuhan rohani kita, yaitu berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersaksi dan memberitakan Injil. Hari ini
pelajaran mengenai pertumbuhan kerohanian sudah selesai. Besok kita lanjutkan pelajaran lainnya. Amin. Amin. Saya percaya pelajaran-pelajaran ini bukan menjadi pelajaran yang sia-sia, tetapi akan benar-benar menumbuhkan kerohanian kita, kesukaan kita untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kesukaan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan ya. Bukan menggosip, bukan menceritakan yang aneh-aneh, tetapi kita menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu tentang pertumbuhan kerohanian kami ya Tuhan Yesus, yaitu kami harus membaca firman, berdoa, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kami makin kuat kerohanian kami, makin tumbuh kerohanian kami karena firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang membangun, firman-Mu yang selalu kami baca, kami renungkan, itu menjadi kekuatan bagi kami sehingga kerohanian kami tumbuh dengan pesat karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk pengajaran serial pertumbuhan rohani ini yang telah kami selesaikan. Kami percaya setelah pengajaran ini kami mengerti, kami mau secara haus membaca Alkitab, merenungkannya siang dan malam, serta mempunyai persekutuan pribadi dengan Engkau, bahkan persekutuan keluarga dan persekutuan dengan teman-teman sahabat kami, serta kami makin giat untuk beribadah di gereja Tuhan. Karena disitulah kami mendapatkan makanan rohani, disitulah kami mempunyai jalan untuk bersaksi. Terima kasih ya Tuhan. Kalau selama hari ini kami punya kesalahan dalam pertumbuhan kerohanian kami, mungkin kami tidak bertumbuh, kami kerdil. Mulai hari ini Bapa, kami mau bertumbuh di dalam pembacaan firman-Mu, di dalam segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi semuanya. God bless you all. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.